Shalom, halo saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Selamat datang di program 100 Hari Berdoa. Dan hari ini kita memasuki hari yang ke-75, hari Selasa 9 Juni 2020. Dan sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kepadamulah kami datang menyembah dan berdoa bermohon. Kiranya Tuhan menerima kami sebagaimana kami ada, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berharap kita semua sehat, dilindungi Tuhan selalu dan diberkati Tuhan. Dan pada kesempatan ini, melanjutkan dalam program 100 Hari Berdoa. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang dikatakan cerminan karakter Yesus. Judul pelajarannya cerminan karakter Yesus. Di firman Tuhan katakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saat engkau menerima Roh Kristus, Roh kasih yang tidak mementingkan diri dan melayani orang lain, engkau akan bertumbuh dan berbuah. Rahmat Roh akan menjadi matang dalam karaktermu. Imanmu akan bertambah, keyakinanmu akan diperdalam, kasihmu akan disempurnakan. Engkau akan semakin dan semakin mencerminkan keserupaan Kristus dalam semua hal yang murni, mulia, dan menyenangkan. Buah ini tidak akan pernah binasa, tetapi akan menghasilkan buah-buah serupa untuk penuaian sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 67 sampai 68. Saudaraku, kita bertanya dalam hati, Roh Kudus menuntun kita kepada Yesus. Dan saat kita tinggal di dalam Yesus melalui hubungan setiap hari dengan Roh Kudus, Ia akan mengembangkan suatu karakter di dalam kita yang mencerminkan karakter Kristus terkasih, yang semakin hari semakin tidak mementingkan diri, lebih mengorbankan diri. Hal ini merupakan sebuah proses perubahan yang berlangsung seumur hidup. Seperti halnya sebuah mangga tidaklah muncul 1 jam setelah benih ditanamkan, tetapi butuh waktu untuk bertumbuh menjadi sebuah pohon yang menghasilkan buah. Demikian pula, pekerjaan penyucian merupakan sebuah proses yang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dijamin, bahwa melalui penyerahan diri dan kesetiaan dalam setiap aspek, maka buah roh akan menjadi bukti di dalam hidup Anda. Apakah Anda telah mengizinkan Roh Kudus untuk menanamkan buahnya di dalam diri Anda? Apakah ada beberapa aspek dari buah roh yang selama ini Anda tolak untuk diubahkan? Apakah menjadi kerinduan hati Anda untuk mencerminkan Yesus lebih dan lebih lagi, sampai semua orang dapat melihat karakter Yesus yang penuh kasih ada di dalam Anda? Saudaraku, di dalam situasi wabah COVID-19 ini, ada kabar baik yang kita akan dengarkan. Dikatakan bernama Jonas, saya berterima kasih kepada Tuhan untuk 100 hari berdoa. Program ini telah membawa terang ke dalam hidup saya. Saya telah memulai suatu usaha toko roti selama periode waktu ini, dan saya membagikan firman Tuhan melalui toko roti saya. Melalui pekerjaan Roh Kudus, salah satu dari pelanggan yang menerima pekabaran Injil telah memutuskan untuk menjadi seorang anggota Gereja Masih Advent hari ke-7. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena telah menunjukkan banyak cara kepada saya untuk menyebarluaskan firman-Nya dan mempercepat kedatangannya. Ada lagi saudara kita bernama Brother, inisial P. Dia katakan dia bersyukur selama penutupan lockdown berlangsung, saya melewati tahap
bertanya-tanya dan setiap minggu Tuhan mengizinkan saya untuk menerima jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan saya melalui pesan dan pengalaman yang berbeda-beda oleh para penulis bahan 100 hari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar dan untuk saat-saat berbagi pekabaran yang Engkau berikan kepada kami dengan anggota GMHHK seluruh dunia. Saudara-saudaraku, luar biasa kabar baik itu. Maka mari kita sempurnakan kabar baik, kita sempurnakan dalam kehidupan kita hari ini. Kita sama-sama berdoa, kita bermohon bersama-sama. Kita berdoa untuk para pendeta, tua-tua jemaat, dan pengkhotbah awam di seluruh dunia yang sedang terlibat dalam berbagai upaya penginjilan daring online. Kita berdoa untuk gereja Advent di Islandia. Anggota mereka sangat sedikit dan di sana adalah sebuah negara yang sangat sekuler. Kita doakan agar terjadi suatu terobosan, kebangunan rohani, dan suatu penuaian yang besar bagi Yesus di Islandia. Kita berdoa juga untuk pusat rehabilitas obat-obatan yang terlarang dan alkohol yang dimiliki oleh gereja Advent di ibu kota Guatemala. Walaupun orang-orang yang masuk ke pusat rehabilitas ini bertujuan untuk menemukan kebebasan dari kecanduan mereka, namun hingga kini ada lebih dari 1.500 orang yang telah dibaptis selama 9 tahun pelayanan mereka. Maka mintalah agar Tuhan tetap memberkati, menyediakan kebutuhan dan mengubah hidup jiwa-jiwa untuk kekekalan. Dan terakhir saudara, mari kita berdoa untuk sebuah rumah makan vegan Advent di Byron Bay, Australia. Rumah makan ini telah memperoleh ranking 1 sebagai tempat pariwisata terpopuler di Australia. Doakan agar Tuhan memberkati pelayan ini dan ia akan bekerja melalui rumah makan ini untuk menjangkau setiap hati. Maka oleh sebab itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, biarlah Tuhan karakter Kristus akan hidup di dalam kehidupan kami, berbuah. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami boleh meminta dan memohon doa. Kiranya Tuhan dengarkan segala permohonan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai berjumpa di waktu berikutnya. Tuhan memberkati.